semakin panas. Buntut dari tayangan Expose Uncensored di Trans 7 ya, yang dinilai tayangan yang ditampilkan itu telah merendahkan marwah kiai, merendahkan marwah pondok pesantren, menghina, memfitnah dan sebagainya ya. Ini buntutnya panjang sampai Trans 7 itu diserukan untuk diboikot ya. Kemudian ada yang sampai menuntut supaya izin siarnya dicabut ya, bahkan sampai membuat petisi ya supaya izin siar dari Trans 7 itu dicabut ya, dan tuntutannya macam-macam ya. Ada yang sampai mendatangi gedung Trans 7 ya. Mereka menyampaikan tuntutan yang ya menurut mereka itu menjadi hak mereka ya, menuntut supaya Trans 7 meminta maaf secara terbuka ya, kemudian disuruh sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo ya, karena kebetulan yang ditampilkan di acara Expose Uncensored tersebut ya kiai di Pondok Pesantren Lirboyo. Meskipun kalau kami lihat video yang beredar, yang nggak tahu fullnya ya, kalau video-video yang beredar di sana memang Trans 7 tidak menyebutkan nama pondok pesantrennya dan juga tidak menyebut nama kiainya. Tapi karena yang ditampilkan itu kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo, maka alumni Pondok Pesantren Lirboyo ya tidak terima, ya Himasal tidak terima, himpunan santri alumni Lirboyo. Ya, mereka tidak terima, kemudian menyerukan boikot, ya menuntut supaya dicabut izinnya dan berbagai macam. Ya. Bahkan ketua PBNU pun sampai angkat suara. Ya, ketua PBNU sampai angkat suara, mengecam acara yang ditayangkan di Trans 7 ya, mengecam Trans 7 lah ya. Kemudian mantan ketua PBNU juga angkat suara juga, Pak Said Akil Siroj ya, mengecam acara Trans 7 tersebut ya, mengecam Trans 7 secara terang-terangan lah ya. Padahal kalau kami lihat ya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sendiri ya, seperti Pak Yahya Saquf Khalil, Pak Said Akil Siroj, mereka juga punya track record yang sebenarnya cukup menyakiti hati kaum muslimin ya. Kalau Pak Yahya Saquf Khalil ya itu mesra dengan petinggi Israel ya, petinggi Yahudi Israel ya, tapi nggak ada yang menyerukan supaya memboikot Pak Yakut, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya, orang-orang alhamdulillah bisa menyikapi permasalahan dengan baik. Kemudian Pak Said Akil Siroj juga seperti itu ya. Pak Said Akil Siroj ini ya, kalau kami pribadi ya, pernah mendengarkan satu ceramah dari Pak Said Akil Siroj yang menurut kami ini juga cukup menyakitkan bagi kaum muslimin. Tapi kaum muslimin juga nggak pernah melakukan seruan untuk memboikot, mengecam dan sebagainya, nggak pernah ya. Alhamdulillah mereka bisa menyikapi permasalahan dengan baik ya. Tapi coba kita lihat dulu, ini ada video dari Pak Said Akil Siroj ya, yang mengecam Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Pada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, mencaci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris, jaringan jihad takfiri atau ISIS. Oleh karena itu kita tidak usah tabayun, datang ke Trans TV kemudian tabayun dialog, tidak butuh tabayun, sudah terang benderang. Tabayun itu artinya kan ingin menanyakan yang lebih jelas lagi kalau sesuatu yang belum jelas. Udah jelas seperti itu, tidak usah tabayun, sudah jelas. Padahal pesantren semua orang mengakui Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh
mempertahankan nilai-nilai Islam, akhlak Islam, dan ilmu-ilmu keislaman yang paling pokok, usul fikih dan fikihnya, ilmu tafsir dan tafsirnya, ilmu hadis dan hadisnya, ilmu kalam, dan lain-lain. Tarikh peradaban. Tidak kita jumpai kajian-kajian di selain pesantren. Kajian-kajian ilmu tersebut tidak akan kita jumpai di luar pesantren. Dan saya mengajak kepada semua, yuk santri-santri, berdoa kepada Allah. Allahumma inna nashku'ika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Allahumma ya Allah, fattik syamlahum, farrik jam'ahum, mazzik mumazzaqan, wanzil 'alaihim 'adzaban syadidan wal'anhum la'natan 'azimah. ولا ترضى عنهم يا الله بجاهكم جناب محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك يا الله أنت العارف أنت العالم بما نحن فيه فاستعين بنا في هذه المشكلة مرة أخرى. اللهم لعنهم لعنة شديدة وانزل عليهم عذابا عظيما ولا ترضى عنهم يا الله. Oleh karena itu, kita semua hanya mengandalkan doa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Syukran, terima kasih. Dumtum berbarakatuh wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu banyak ya orang-orang yang mengecam Trans 7 karena dinilai sudah merendahkan marwah kiai, marwah pondok pesantren ya. Tapi saya ada satu video. Ini dari Pak Said Agil Siroj ya, di mana Pak Said Agil Siroj ini pernah ceramah. Di dalam ceramahnya ini terang-terangan ya. Jadi urusan agama ini ya, Pak Said Agil Siroj mengatakan urusan agama itu harus dipegang oleh orang-orang NU. Kalau dipegang oleh orang selain NU salah semua ya. Tapi nggak ada loh yang tersinggung ya. Padahal kan nggak semuanya NU ya. Tapi nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang sampai marah-marah. Supaya apa keren wasaton? Agar litakunu syuhada 'alan nas. Agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhada itu berperan. Peran apa? Terus tanya terus. Peran apa? Syuhudan dinian. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Jadi imam masjid, KUA itu harus dipegang orang NU. Kalau dipegang oleh orang selain NU, salah semua. Saya bukan NU. Saya bukan NU, saya imam di masjid. Ya, ya sebenarnya kalau dikatakan ya menyakitkan ya. Tapi kan nggak diambil pusing lah ya. Dan kami yakin juga banyak orang yang tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Said Agil Siroj ya. Tapi kan mereka ya menyikapinya santai saja. Ya sudah biarin saja lah. Ya, nggak gampang dikit-dikit langsung boykot, langsung geruduk, langsung dituntut supaya izinnya dicabut dan sebagainya ya. Lebih-lebih yang bersangkutan sudah meminta maaf ya. Lebih-lebih yang bersangkutan sudah meminta maaf. Kalau sudah meminta maaf ya sudah ya. Dan kami juga ingat ada satu cerita dari Pak Haidar Nasir ya. Pak Haidar Nasir pernah masjid milik Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir itu kan pimpinan Ormas Muhammadiyah ya. Pak Haidar Nasir pernah bercerita bahwa ada masjid milik Muhammadiyah itu sampai dibakar. Jadi bukan hanya difitnah, ya, dibakar masjidnya. Ya, tapi kami juga nggak pernah mendengar adanya seruan dari orang Muhammadiyah memboikot orang-orang yang membakar masjid tersebut. Ya. Dan ini real loh, cerita dari Pak Haidar Nasir. Coba kita lihat videonya. Di Aceh ini satu contoh saja, masjid kami dibakar
oleh sesama Muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Ya, itu dari Pak Haidar Nasir. Ya, masjidnya difitnah Wahabi. Entah Wahabi yang seperti apa, sampai dibakar. Tapi kan nggak pernah ada seruan untuk melakukan pemboikotan. Nggak pernah ya. Alhamdulillah nggak pernah ya. Begitu juga dengan para asatidz salafi. Kalau para asatidz salafi ya kita sudah paham lah ya. Ya kalau kita menceritakan nanti disebut ngecap ya. Muji diri sendiri, muji kelompok sendiri ya. Kalau para asatidz salafi Wahabi itu dengan hinaan, dengan cacian, dengan fitnah itu udah kenyang sudah. Ya. Bahkan kami dulu pernah ya, ketika masih di pondok pesantren, ya pondok pesantren kami juga sama dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya sampai dari kepolisian, dari TNI, ya macam-macam lah. Ya. Datang ke pondok pesantren, ya untuk ya mencari kejelasan tentang isu-isu yang disebarkan, bahkan sampai ya rame lah ya. Tapi ya kami ketika selesai nggak pernah kok melakukan boikot orang-orang yang menyerukan, yang memfitnah, yang memframing ya pondok pesantren kami ini sebagai pondok pesantren Wahabi dan sebagainya. Kami nggak pernah. Ya sudah, ya orang-orang yang memframing, memfitnah itu berarti mereka tidak tahu hakikat pondok pesantren kami. Sudah seperti itu saja. Ya kita maafkan, sudah selesai. Ya nggak pernah ada pemboikotan. Ya apalagi sampai ya mengundang massa untuk melakukan aksi-aksi, nggak pernah ya. Dan kami menjadikan ya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kami ya kami hanya berusaha untuk menunjukkan bahwa kami tidak seperti itu. Jadi nggak melakukan aksi-aksi yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menimbulkan potensi yang ya, berbahaya ya. Karena kalau sudah menggerakkan massa itu kan khawatirnya kan nanti ada provokator, ada penyusup yang membuat kerusuhan, yang mengadu domba kaum muslimin sehingga terjadi mungkin bisa bentrok dan sebagainya ya. Dan harus dihindari yang seperti itu. Ya. Harus dihindari yang seperti itu. Dan kalau ada kritikan-kritikan ya cukup buktikan bahwa kami tidak seperti itu. Selesai. Dengan pembuktian yang seperti itu selesai ya. Dan ya sebenarnya dari tayangan Trans 7 itu ya sebenarnya pihak-pihak yang merasa tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan di Trans 7 ya cukup membuktikan saja ya. Cukup membuktikan saja. Karena yang disampaikan oleh Trans 7 itu ya tidak 100% salah ya. Kecuali kalau Trans 7 itu langsung menjustifikasi, menyebut nama pondok pesantren, menyebut nama kiainya ya. Tapi mungkin maksud mereka itu ada pondok pesantren yang memang yang nggak bener cara memperlakukan santrinya ya, seperti ya kita sudah lihat di video-video yang beredar ya. Pernah viral video dari istrinya Gus Miftah ya. Itu ngasih makanan ke santri. Itu santrinya harus jongkok-jongkok ya. Mungkin itu menurut mereka mengajarkan adab. Sementara Gus Miftahnya kalau ceramah nggak punya adab, kan nggak sesuai. Kalau ceramah yang keluar kata-kata ya kami contohkan ya biar jelas ya. Yang cuk ya kan, yang goblok, yang lun ya, nyebut yati pesek lun ya. Ya, berapa banyak sih Gus Miftah itu video-videonya yang ya sebenarnya nggak menunjukkan orang yang berakhlak
ya, nggak berakhlak. Tapi nggak pernah ada orang yang menyerukan boykot, nggak pernah kan? Nggak pernah. Bahkan orang yang mudah-mudahan untuk boykot pun nggak pernah memboikotnya. Ya bahkan diundang kemana-mana. Belum lagi, ya sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak video-video yang beredar yang menunjukkan ya ada pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ada tokoh-tokoh agama yang memang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Sementara kalau memperlakukan santrinya, ya sampai seperti itu. Ada video dari Ba'alawi yang ngasih buah kepada jamaahnya tuh dilempar-lempar. Dilempar-lempar. Tapi doktrinnya kepada jamaahnya, itu ya Habib itu lebih mulia daripada kiai. Habib lebih mulia daripada ulama. Bahkan belajar dengan satu Habib yang gila, Habib yang bodoh, itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, jadi yang seperti itu juga nggak pernah ada yang menyerukan untuk boykot. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi sebenarnya kalau ada ya semacam kritikan-kritikan, ada narasi-narasi yang memang itu bentuknya fitnah, ya tunjukkan saja bahwa yang difitnahkan itu ya tidak benar. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat.